Sebenarnya, kamu bukan malas, tapi kehilangan arah. 5 cara biar hidup gak stuck. Banyak orang terjebak dalam siklus menyalahkan diri sendiri karena merasa tidak produktif. Padahal, rasa malas seringkali hanyalah sinyal bahwa kita sedang kehilangan kendali atas waktu dan niat kita sendiri. Selamat datang di Jejak Diri. Kita sering menganggap malas sebagai penyakit permanen. Padahal sebenarnya itu adalah bentuk protes dari jiwa yang kelelahan atau pikiran yang terlalu dibebani oleh hal-hal yang tidak penting. Menunggu motivasi datang untuk mulai bergerak adalah kesalahan besar, karena motivasi seringkali baru muncul setelah kita mulai melangkah, bukan sebelum. Hal pertama yang perlu kita lakukan adalah menyederhanakan niat dan membuang ekspektasi yang terlalu tinggi di awal. Seringkali kita malas karena melihat pekerjaan sebagai beban raksasa yang tidak mungkin diselesaikan. Secara psikologis, otak kita akan merasa terancam dan memilih untuk menghindar. Disinilah kita butuh meluruskan niat kembali, bukan sekadar untuk mengejar pencapaian duniawi, tapi sebagai bentuk syukur atas raga dan waktu yang masih dititipkan oleh Allah kepada kita. Mulailah dari satu langkah yang paling kecil, saking kecilnya sampai kamu tidak punya alasan untuk menolaknya. Selanjutnya, kita harus berani mengatur lingkungan fisik kita. Karena apa yang terlihat oleh mata akan sangat memengaruhi kondisi hati. Ruangan yang berantakan atau meja kerja yang penuh sampah sebenarnya mencerminkan kekacauan di dalam pikiran kita. Dalam nilai yang kita yakini, menjaga kebersihan dan kerapihan adalah bagian dari menjaga diri dan bentuk menghargai nikmat tempat tinggal. Cobalah rapikan satu sudut saja hari ini. Ketika mata melihat keteraturan, hati akan merasa lebih tenang. Dan keinginan untuk bergerak akan muncul secara alami tanpa perlu dipaksa. Cara ketiga yang sangat efektif adalah menggunakan aturan 5 menit untuk melawan rasa enggan. Masalah terbesar dari rasa malas bukan saat kita bekerja, tapi saat kita mau memulai. Katakan pada dirimu sendiri bahwa kamu hanya akan melakukan tugas itu selama 5 menit saja. Setelah itu, kamu boleh berhenti. Teknik ini membantu menurunkan beban mental. Secara spiritual, ini adalah bentuk latihan kesabaran dalam ketaatan. Kita belajar untuk memaksakan diri melakukan hal yang benar meskipun nafsu kita sedang ingin bersantai. Karena konsistensi yang kecil jauh lebih dicintai daripada ledakan semangat yang hanya bertahan sehari. Kita juga perlu sangat waspada terhadap gangguan digital yang seringkali mencuri waktu tanpa kita sadari. Ponsel di tangan kita bisa menjadi penghalang terbesar antara kita dan tanggung jawab kita. Rasa malas seringkali dipupuk oleh asupan hiburan yang berlebihan, yang membuat otak kita mati rasa. Cobalah untuk menjauhkan ponsel saat ingin memulai sesuatu. Dan ingatlah bahwa setiap detik yang kita habiskan akan dimintai pertanggungjawabannya. Menjaga pandangan dan pendengaran dari hal-hal yang tidak bermanfaat adalah cara terbaik untuk menjaga fokus dan energi mental kita agar tidak terbuang sia-sia. Terakhir, kembalikan alasan kenapa kamu harus melakukan pekerjaan tersebut pada tujuan yang lebih besar, bukan sekedar uang atau pengakuan. Rasa malas akan sulit masuk jika kita sadar bahwa setiap aktivitas kita adalah bagian dari amanah yang harus dijalankan dengan sebaik mungkin. Sadarilah bahwa ada orang-orang yang bergantung pada kesuksesanmu, atau setidaknya ada diri kita di masa depan
yang akan berterima kasih jika kita bergerak sekarang. Hubungan hati yang kuat dengan Sang Pencipta akan membuat kita merasa bahwa tidak ada waktu yang boleh terbuang tanpa nilai kebaikan di dalamnya. Perubahan besar tidak pernah terjadi dalam semalam, tapi dimulai dari keputusan-keputusan kecil yang kita ambil setiap pagi saat membuka mata. Kalau menurut kamu obrolan ini bermanfaat, jangan ragu untuk bagikan ke orang terdekatmu dan tulis di kolom komentar cara mana yang paling sulit kamu lakukan. Sampai jumpa di perjalanan jejak diri berikutnya.